Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, ulangi lagi. Ini kurang semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak anak-anakku. Bagaimana semuanya sudah sarapan tadi? Iya, Pak. Oke, jadi kita perlunya sarapan untuk beraktivitas ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatannya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita apa? Membaca doa. Betul sekali. Jadi kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk itu saya persilakan anakku Arif untuk memimpin temannya membaca doa. Jadi anakku naik di sini, pimpin temannya untuk membaca doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Arif yang memimpin temannya berdoa. Ya. Nah, jadi kita sudah berdoa ya. Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Cek dulu kehadirannya. Muhammad Arif, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Arsyad Ahmad, Hadir, Pak. Sarsyadila, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Naura. Hadir, Pak. Oh, Naura tidak hadir ya? Tidak ada, Pak. Jadi ada orang tuanya menelpon, katanya Naura sedang sakit. Jadi Dela, Hadir, Pak. ya, Dela juga katanya orang tuanya tadi menelpon bahwa anaknya tidak bisa hadir mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Jadi mudah-mudahan kedua teman kita itu anak-anakku supaya cepat sembuh ya. Kita doakan teman kita supaya cepat sembuh untuk bisa hadir lagi bersama kita untuk belajar ya. Jadi anak-anakku saya harapkan juga harus tetap jaga kesehatan ya. Ya, jadi nggak apa-apa teman kalian ada juga tidak hadir, sempat hadir, tapi kalian jangan putus asa ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke. Dan pada hari ini awal pembelajaran kita yaitu tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Itu tema 1 yang adalah organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya organ gerak hewan. Jadi pembelajaran 1. Jadi kita akan masuk di pembelajaran 1. Oke. Jadi di awal pembelajaran kita di kelas 5 ini saya harapkan kepada anak-anakku supaya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran PDP
rupanya. Jadi hari pertama ini dan seterusnya. Lebih semangat ya. Jadi Bapak sudah tanya tadi bahwa kita pelajaran ini adalah tema 1 pembelajaran 1. Jadi pelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah yang pertama, setelah membaca tentang organ gerak hewan dan manusia melalui penampilan poin-poin, anakku dapat menganalisa alat gerak vertebrata dan avertebrata. Jadi anak-anak nanti bisa membedakan yang mana sih yang dikatakan hewan vertebrata dan avertebrata. Nanti Bapak jelaskan seperti itu. Jadi anak-anakku nanti semuanya ikuti dengan secara baik ya, supaya dipahami dengan baik-baik dan bisa kita capai tujuan kita untuk belajar pada hari ini ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau nanti anak-anakku mengerjakan lembar kerja ya, lembar kerja siswa dapat menemukan ide pokok. Jadi kan nanti kita membaca suatu bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, organ gerak hewan, manusia dan hewan. Jadi anak-anakku nanti akan menemukan ide pokoknya di setiap paragraf. Jadi, yang kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga itu adalah anak-anak nanti dapat menyimpulkan yang mana sih yang dimaksud dengan ide pokok, ide pokok dan fungsi ide pokok dan cara menemukan ide pokok. Jadi itu kita nanti membahas tuntas tentang cara menemukan ide pokok, pengertian ide pokok dan fungsi ide pokok. Yang kemudian yang keempat, kita nanti berdiskusi ya, sama tadi ya. Jadi setelah menyimpulkan, berarti anak-anak nanti bisa dapat mengetahui organ gerak hewan ya, dan kita juga bisa dapat membrowsing di internet ya anak-anakku, karena anak-anakku sebagian sudah bisa membrowsing internet di internet ya, melalui HP mengetahui alat gerak-gerak pada hewan. Jadi perhatikan, Bapak menampilkan PowerPoint. Jadi ini Bapak tampilkan melalui LCD dalam bentuk PowerPoint ya. Perhatikan baik-baik. Nah ini tadi tujuan pembelajaran ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi ada 4 tujuan kita ya. Yang pertama adalah cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Ya, jadi saya rasa dulu bukan Bapak dulu yang membaca ya. Saya suruh dulu satu orang membaca, saya mau tes dulu cara membacanya. Ya, coba Salsa, nanti Salsa, coba bantu Bapak ya baca ini. Kasih sekarang suara tak supaya teman-teman tak dengar suara tak ya. Oke. Coba. Cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Sebenarnya untuk menemukan ide pokok dalam paragraf itu tidak sulit-sulit amat kok, asal kamu tahu ada caranya. Berikutnya akan kamu tahu cara menemukan ide pokok dalam paragraf. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat dengan kalian hingga kamu menemukan ide pokok paragraf. 4. Tandai dengan bagian paragraf. 5. Tandai info penting dalam paragraf. Iya, betul sekali. Anak-anakku, Salsa sudah lancar membaca ya. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Ya. Saya harapkan semuanya bisa seperti Salsa ya, sudah lancar membaca. Ya. Inilah tadi Salsa sudah membaca ya, cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Ada 5 poin penting yang harus kita pahami untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca. Kita harus baca ya. Tidak mungkin kita bisa temukan ide pokoknya kalau kita tidak baca ya. Jadi kita harus baca dulu itu bacaan, kemudian kita temukan ide pokok.
cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi kita cermati dari paragraf awalnya kemudian di akhir kita baca baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, baca kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan ide pokok. Ya, sudah sangat jelas nanti. Jadi kita baca baik-baik demi kalimat kita baca sampai menemukan ide pokok. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. Maksudnya ini tandai ini nanti kita oh ini ide pokoknya kita tandai memang. Oh ini ide pokoknya bisa kita tandai ya. Misalnya kalau ada buku kita sendiri bisa kita cari spidol atau stabilo. Ya, kita tandai. Nah, kemudian 5, tandai info penting dalam paragraf. Jadi ada info pentingnya juga kita bisa tandai ya. Nah, itu. Jadi anak-anakku, saya rasa tentang cara menemukan ide pokok semuanya sudah paham ya. Ya. Jadi kita boleh lihat dari sini kita sudah tahu nanti kita mencari ide pokok seperti ini kalau kita menentukan ide pokok ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini dah pengertian dari ide pokok. Siapa lagi yang mau baca? Angkat tangannya. Siapa yang mau baca? Angkat tangan tak. Jangan malu, jangan takut. Ayo, siapa? Siapa? Atau saya tunjuk? Betul sekali. Masa mau dikalah dengan perempuan? Mana seorang yang laki-laki nih? Kenapa yang laki-laki? Masa perempuan terus? Oke, kalau begitu salsa dulu. Karena dia lagi. Nanti saya kasih nilai plus lagi kalau salsa terus. Nah. Oke, coba salsa. Kita baca lah. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk salsa. Iya. Jadi ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Saya tidak mau lanjut lagi dulu kalau tidak ada laki-lakinya yang membaca ini. Nah, siapa yang mau pilih laki-laki? Siapa yang mau pilih? Adik, ketua kelasnya masa mau kalah. Nah, coba anak Adik baca ke Adik. Oke, baca ini. Baca. Di situ saja nak. Dan dilihat. Ya, baca saja. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama. Ya, anakku, selanjutnya saya tampilkan seperti ini. Ini adalah contoh satu paragraf ya. Jadi anak-anakku semuanya perhatikan bacaan di atas paragraf. Ini adalah sebuah satu paragraf. Anak-anakku baca dengan baik ya. Baca dengan baik dulu. Baca dulu, perhatikan itu paragrafnya. Nah, sesuai petunjuk yang tadi Bapak katakan yang Nanda Salsa baca. Baca dengan baik, cermati dengan baik. Ini adalah sebuah paragraf ya. Nah. Oke, sudah semua dibaca? Sudah? Oke. Nah, di sini Bapak mau tanyakan tentang ide pokok. Yang mana sih ide pokoknya ini paragraf? Oke, siapa bisa? Angkat tangannya. Siapa duluan nih? Kayaknya salsa duluan lagi. Jadi salsa lagi. Oke. Nanti Arif salsa dulu ya. Salsa dulu. Nanti Arif yang bicara. Coba nanti salsa. Yang mana ide pokoknya nak? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Ya, ini ide pokoknya. Iya, betul sekali. Ini adalah ide pokok dari sebuah paragraf ini ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ini adalah ide pokoknya. Jadi anak Salsa sudah paham ya tentang cara menemukan ide pokok. Jadi dia sudah menemukan ide pokok. Kalau ada, yang mana ide pokoknya? Sama. Oh, berarti sama pemikirannya nih. Nah, tetap karena semuanya sudah paham untuk menemukan ide pokok. Ya, jadi di sini ide pokoknya itu berada di awal kalimat, awal paragraf. Nah, ini jadi ide pokoknya adalah salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, contoh dua. Coba baca baik-baik dulu. Baca baik-baik ini. Jangan lagi, yang lain jangan mau dikala ya. Dengan Arif dengan Salsa. Nah, baca baik-baik nak ya. Baca baik-baik, cermati dengan baik. Nah, dari kalimat ke kalimat, dari penjelasan Bapak tadi tentang cara menemukan ide pokok. Jadi kita temukan ide pokoknya. Oke, saya kasih kesempatan untuk membaca ya, membaca di atas. Karena hari ini kita banyak-banyak membaca ya, karena masih banyak yang belum lancar membaca. Jadi kita harus asal memang untuk membacanya. Oke, semuanya sudah baca? Sudah. Jadi, kemana ini pokoknya? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oh, yang baru lagi, yang baru dulu. Kan sudah nih Arif sama Salsa. Saya kasih Iqbal dulu. Iqbal. Fakta obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Kemana nak? Ide pokoknya? Ulangi. Kasih keras-keras. Sebenarnya dekat mantap. Fakta obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang tak asli. Iya. Kalau Aisyah, yang mana? Sama. Betul sekali. Berarti anakku sudah paham ya untuk menemukan ide pokok. Ide pokoknya di mana ini? Di paragraf bagian mana ini? Awal atau akhir? Akhir. Iya. Berarti ide pokoknya ini contoh yang kedua adalah ada di akhir paragraf. Ya. Jadi anak-anakku itu kalau kita menemukan ide pokok juga biasa kita temukan ide pokoknya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah di sini ada di sini di contoh kedua adalah di akhir paragraf ide pokoknya. Nah, ya. Jadi kita paham itu ada di awal, ada di akhir. Kemudian juga sebenarnya ada di tengah-tengah. Itu kita namanya ya ide pokoknya. Nah, oke. Jadi, nah ini yang saya maksud paragraf ya. Ada paragraf yang di awal, ada di akhir. Nah, dua contoh tadi itu sudah ada yang di awal dengan sudah ada yang di akhir. Nah, siapa lagi yang bisa baca ini? Oke, Rafli. Oke, Rafli dulu ya. Oke, Rafli, silakan nak baca. Pada paragraf ini Deduktif. kalimat utama diletakkan di bawah. Di awal. Di awal. Di awal Paragraf Nah, gagasan pokok pokok kalimat utama dinyatakan. dinyatakan lebih dulu, Nah. baru diikuti kalimat penjelasan
penjelasan Sedangkan ragam induktif kalimat utamanya adalah di akhir paragraf. iya, betul sekali. Tepuk tangan Raffi. Lancar mencoba baca Raffi. Iya, lancar. Semuanya malu-malu. Kan malu ya. Nah, kalau orang malu-malu itu gampang tidak bisa sukses nanti. Kalau kita berani, kita gampang ya. Nah, sini pada paragraf deduktif kalimat utama yang terletak di awal. Nah, yang contoh satu itu termasuk paragraf apa tadi? Ini paragraf apa namanya? Paragraf awal. Paragraf awal. Apa kata lainnya tadi? Ayo, masa lupa lagi. Raffi yang baca tadi. Paragraf apa? Paragraf deduktif. Iya, kalau di awal itu adalah deduktif. Kalau di akhir induktif. Nah, ini bacanya. Nah, deduktif kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, ya kan? Paham itu? Kalau di awal berarti paragraf deduktif. Kalau di akhir Induktif. iya, induktif. Itu kalau kalimat ide pokoknya berada di akhir kalimat atau akhir paragraf dikatakan paragraf apa? Masih lupa lagi. Induktif. Paragraf induktif. Itu kalau di akhir. Nah, tadi anak-anak semua paham ya? Sudah tahu caranya menemukan ide pokok, ya? Sudah tahu caranya menemukan ide pokok dan apa sih itu paragraf, ya? Nah, graf di sebagai dulu kan? Sebagai begitu, oke? Nah, selanjutnya fungsi ide pokok. Nah, saya kasih lagi, siapa lagi mau membaca? Siapa yang belum membaca ya? Harus belum mana? Belum lancar? Biar tidak lancar, penting berani untuk membaca. Kita tahu. Oke, saya kasih dulu Aisyah, karena belum juga Aisyah, ya? Aisyah, coba nah, baca. Kasih besar-besar suratan. Bacaan adalah memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf. Iya betul, tepuk tangan untuk Aisyah. Lancar semua. Kenapa? Tidak semangat kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Iya, kasih semangat. Oke, jadi fungsi ide pokok bacaan adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, ini adalah fungsi paragraf. Benar. Jangan main-main lah. Jadi jangan ganggu komentar. Kalau main-main itu tidak bisa kita pahami apa yang Bapak jelaskan ya. Nah, oke. Kalau begitu saya kasih dulu Iqbal membaca. Baca dulu itu karena main-main lagi Iqbal. Oke Bang. Fungsi ide pokok bacaan adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dengan mudah memahami paragraf tersebut. Oke, betul. Semuanya Pak sudah lancar saya membaca. Tapi katanya Arsan saya belum lancar Pak. Cuma sebenarnya Arsan itu sudah lancar, cuma dia malu-malu. Tinggal Arsan ini yang belum ya. Nanti kita coba nanti Arsan ya. Nah, oke. Jadi semua bisa kok. Nah, di sinilah nanti Arsan membaca ya. Nah, di sini ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Judulnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Oke, ada ya. Kira-kira ada berapa paragraf di sini? 2.
3. Oke. Selanjutnya tambah ini. 5. Ya, berarti ada semua 5. Ada semua paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Paragrafnya ada 5. Jadi nanti kita akan mencari ide pokok sebuah paragraf dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf tadi? 5. Berarti nanti kita temukan ide pokok. Berarti ide pokoknya berapa? 5. Jadi setiap satu paragraf ada ide pokoknya. Paragraf kedua ada ide pokoknya. Jadi kita cari ide pokoknya nanti, ya. Nah, jadi 5 ide pokok yang kita akan temukan di sini, ya. Oke. Jadi semuanya akan dapat membaca, ya. Karena ini kita ayo membaca, ya. Siapa mau membaca dulu paragraf pertama? Siapa? Arif. Yang ada di bahan ajaran yang saya kasih. Tunggu. Saya mau dengar baik-baik cara membaca. Kasih paragraf ganti cepat-cepat. Karena kayak belepotan kalau membaca. Jadi kasih baik-baik karena supaya dipahami. Cermati baik-baik supaya kita bisa temukan ide pokoknya, ya. Ya? Oke. Nah, oke, Arif mulai. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian. tubuhnya. Oke, bagus. Tangan. Ya, ya. Nah, paragraf yang kedua siapa yang mau baca? Oke, Iqbal. Kasih bahasa suara tanah. Gerak Sebesar. pada manusia dan Tunggu dulu. Kasih pelan-pelan supaya dicermati dengan baik cara bacanya supaya kita dapat temukan ide pokoknya. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, Oke, sekarang kita masih di paragraf yang ketiga. Siapa lagi yang membaca paragraf ketiga? Siapa? Arsan. Coba anak-anak kelasan. Oke. Dibantu kalau masih belum lancar, ya. Tunggu. Dapat hewan Dan hewan dan manusia memiliki kesamaan. alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam yang cukup alat pasif berupa tulang dan alat
kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem disebut sistem. Iya, tekan untuk azan. Yes. Nah, dan kalau sampai di rumah nanti anak rajin-rajin ki membaca ya supaya lancar. Yuk, yuk. Ya, lihat teman tak. Ada di semua. Tak? Nanti jangan banyak bermain saja nak. Jadi rajin-rajin ki berlatih membaca ya. Iya. Oke, nggak apa-apa kan kita namanya belajar ya. Nah, tapi jangan begitu nak. Jangan. Oke. Oke. Nah, di paragraf yang ketiga adalah bapak ulang ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oh, berarti organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Nah, yaitu alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif berupa tulang. Jadi, kalau alat gerak pasif itu berupa tulang. Nah, ya tulang. Dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, ada semua di sini ya. Ada tulang di dalam sini, ada juga otot. Ada tulang, ada otot. Berarti alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Apa? Yang pertama apa? Tulang dengan otot. Betul sekali. Tekan kembali. Kalau otot itu gerak apa? Aktif atau pasif? Aktif. Ya, otot itu aktif. Kalau tulang apa? Pasif. Ya, bedakan ya. Kalau tulang itu pasif. Aktif itu adalah otot. Nah, itu ada dua ya. Ada dua. Nah, jadi kedua alat gerak ini akan bekerja sama. Jadi kalau otot dan tulang harus bekerja sama. Kalau kedua yang salah satunya tidak ada, berarti kita tidak bisa bergerak ya. Harus ada kerjasamanya antara otot dengan tulang. Ya, harus ada kerjasama ya antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, masuk di paragraf keempat. Siapa lagi yang membaca? Ya, Salsa. Nah, Salsa. Oke. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengerungi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat Pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetap tulang mempunyai peranan yang besar dan sistem gerak manusia. Oke, tepuk tangan untuk Salsa. Nah, jadi orang ini yang paragraf keempat, tapi ketiganya berarti ke semuanya. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, jadi kalau tulang itu tidak dapat bergerak sendiri kalau tidak ada kerjasama dengan aktif ya. Alat gerak aktif yaitu otot. Nah, tanpa ada
adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan. Nah, yang tadi Bapak katakan bahwa kalau ada tulang tetapi tidak ada ototnya, tidak ada otot berarti tidak bisa melakukan pergerakan ya. Sama dengan kalau ada otot tapi tidak ada tulang, apa? Bisa bergerak? Nah, di sini ada harus ada kerjasama antara tulang dengan otot. Jadi maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi tulang itu sangat berperan besar ya, sangat berperan besar untuk alat pergerakan manusia dan hewan. Ya, perhatikan baik-baik ya, anak. Perhatikan. Oke, paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang kelima. Siapa yang membacanya? Siapa? Angkat tangannya. Oh, Rafli. Oke, Rafli. Silakan Rafli. Baca Rafli. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, oke, betul sekali. Jadi tinggal perhatikan tanda bacanya ya. Kalau ada tuh koma bisa tidak sedikit. Kalau ada tanda titik berarti sejenak ya. Dalam baca. Jadi sudah bagus ya. Otot yang paragraf kelima adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang. Nah, selanjutnya Bapak tampilkan ini. Ada sebuah gambar ya. Perhatikan gambar di atas, nak. Perhatikan ada dua gambar yang di atas ya. Ada dua gambar. Mana aku perhatikan baik-baik. Nah, gambar apa yang ada di atas? Sapi dan ulat. Sapi dan ulat. Ya, sapi dan ulat. Anak-anakku biasa melihat gambar tersebut, biasa melihat secara langsung yang disebut sapi atau ulat. Biasa? Ya. Jadi kenapa Bapak tampilkan ini? Kenapa Bapak menampilkan ada dua gambar ya? Nah. Apa? Adik. Kasih besar-besar suara tanah. Berdiri. Oke. Karena kita akan mempertanyakan bagaimana sapi bergerak dan ulat bergerak. Oke, betul. Nah, tentang kemarin kok. Jadi, nah, oke. Jawabannya adik sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, kenapa Bapak tentukan seperti ini? Ada dua perbedaan ya. Nah, hewan ini sama-sama bergerak. Ya, sama-sama bergerak. Sama dengan tadi kita membaca dengan bergerak ya. Karena sambungannya tadi kita membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, tapi kita ini akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, di sini ada sama-sama hewan dan sama-sama bergerak. Nah, kira-kira kalau sapi ini memiliki tulang atau tidak? Memiliki. Kalau ini Tidak ada. nah, berarti ada sudah perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Ulat tidak mempunyai tulang belakang. Ulat tidak memiliki tulang. Kalau sapi Memiliki tulang.
bedanya di sini gambar pertama itu kan ini semuanya hewan ya, hewan. Tetapi hewan yang pertama ini memiliki tulang. Yang kedua tidak memiliki tulang. Nah, jadi sama dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan membedakan mana sih yang dikatakan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kira-kira yang mana hewan vertebrata dan hewan avertebrata di sini? Satu. Oke, angkat tangannya. Siapa yang duluan? Adik lagi, berdiri adik. Kalau yang mana? Tunjuk, naik tunjuk. Mana? Sapi adalah hewan vertebrata. Ya, oke. Yang kedua? Dan ulat adalah avertebrata. Oke, betul sekali. Tadi sudah bisa membedakan yang mana hewan avertebrata dengan vertebrata. Berarti kalau hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kebalikannya dengan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami yang mana hewan vertebrata, mana avertebrata ya. Nah, siapa bisa sebutkan contoh satu hewan vertebrata dan avertebrata? Adik lagi. Oke, adik. Singa itu termasuk apa? Vertebrata. Vertebrata. Karena singa itu Memiliki tulang. tulang. Oke, avertebratanya yang mana? Lintah. Biasa lihat lintah? Tidak. Biasa. Tidak memiliki tulang, Tidak. tapi Gerak. bergerak. Dia termasuk hewan apa? Avertebrata. Iya, hewan avertebrata. Banyak yang di luar sana. Banyak hewan-hewan yang ditemui di lingkungan sekitar kita ya. Yang mana hewan vertebrata ya. Jadi anak-anak sudah sepaham semua yang mana vertebrata dengan avertebrata ya. Oke. Siapa lagi yang dapat memberikan satu contoh hewan vertebrata? Jangan narik terus, yang lain. Oke, Salsa. Kambing. Itu kambing kalau termasuk apa? Vertebrata, iya. Kalau avertebrata apa? Ulat bulu. Oh iya, betul sekali. Semuanya biasa kita lihat di rumah, di lingkungan kita. Iya ya. Oke, sama-sama bergerak juga. Ulat bulu bergerak, kambing bergerak. Nah, dan kambing itu memiliki tulang belakang. Dan ulat bulu tadi dia katakan, iya, ulat bulu tidak memiliki tulang belakang. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Salsa. Ya, kita ulangi dulu ya. Kasih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya hewan vertebrata dan avertebrata. Oke, saya kasih membaca dulu. Siapa lagi yang membaca? Rapli ya. Oke. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Sedangkan hewan Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, sudah jelas ya? Sudah bisa kita membedakan ya? Ya? Sudah? Oke, ya, itu hewan vertebrata dengan avertebrata. Nah, ini contohnya. Tadi disebutkan teman-temannya.
Iqbal. Nah, tapi ini adalah contoh hewan kodok ya. Iya. Ada selain dari hewan ini apa lagi yang biasa kita lihat di apa? Singa. Di mana kita biasa lihat itu nak? Di televisi. Ya, mungkin kalau di lingkungan kita ya mungkin tidak ada, tapi bisa kita lihat kan bisa kita buka-buka internet, bisa melihat di televisi, kan? Mana-mana, oh kalau kita melihat menonton, oh ini yang hewan vertebrata, vertebrata, kan banyak di luar sana yang tidak memiliki tulang belakang, ada juga yang memiliki tulang belakang yang tidak ada di sini ya. Oke? Nah, apa lagi kira-kira? Ayam. Iya, ayam banyak sekali kan di dalam apa? Anjing, iya. Nah, selain yang ada tadi yang kita sebutkan, ada banyak itu. Apa kira-kira lagi? Babi. Iya, babi. Monyet. Iya. Kucing. Nah, kelinci ini kelinci, bukan kucing. Ya, hampir sama. Mau mirip kan? Ya. Apa lagi kira-kira? Aksan, mana suaranya Aksan? Masa Aksan tidak ada suaranya lagi? Kalau di sekitar rumah apa? Apa? Ikan, iya. Ikan. Buaya. Apa? Oh, gajah. Ada gajah di dekat rumah tak? Tidak ada. Di mana biasa lihat? Oh, televisi juga. Oke, iya. Nah, hanya dua ini kan banyak ada tiga gambar hewan yang termasuk apa? Vertebrata. Karena hewan yang saya tampilkan ini Bapak tampilkan adalah hewan yang tidak memiliki ya. Jadi dari tiga contoh tersebut, tiga contoh di atas, apa lagi yang lain? Apa? Nyamuk. Iya, nyamuk. Nyamuk. Kalau nyamuk itu bergerak menggunakan apa? Sayap. Nah, ada juga apanya? Ada juga kakinya kan? Tapi semut apa tadi nyamuk ya? Nyamuk. Tapi nyamuk juga tidak memiliki tulang belakang. Ya. Jadi nyamuk itu termasuk hewan apa? Vertebrata. Betul sekali. Kalau apa lagi? Apa lagi yang lain? Belalang. Nah, belalang itu memiliki apa? Bergerak dengan menggunakan apa? Memiliki tulang belakang? Tidak. Ya. Nah, jadi saya rasa anak-anakku bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan alat gerak vertebrata dengan maksudnya yang mana yang dimaksud dengan vertebrata dan apa vertebrata. Oke? Nah, sebentar Bapak akan membagi dua kelompok ya, membagi kelompok. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Nah, nanti anak-anakku akan yang tadi Bapak suruh baca ya, ada 5 paragraf itu tentang bacaan organ gerak manusia dan hewan. Jadi anak-anak bisa mana sih ide pokoknya paragraf pertama, mana ide pokoknya paragraf kedua. Itu nanti saya bagikan anunya. Nah, kegiatan kedua yaitu mengelompokkan hewan vertebrata dan apa vertebrata. Jadi kita tulis hewannya apa nama hewannya, kemudian termasuk hewan apa, dia termasuk hewan vertebrata atau apa vertebrata. Contohnya seperti ini. Perhatikan, nama hewannya kucing, ya. Nama hewannya kucing. Dia termasuk apa? Vertebrata. Nah, berarti dia bisa tulis di sini ya. Oke. Nah, oke. Paham ya? Untuk kegiatan keduanya nanti saya bagikan. Nah, kegiatan ketiga ini dikerja secara individu ya, masing-masing dikerja. Oke. Nah, ada 3 soalnya nanti. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ada tadi semuanya sudah baca toh?
Apa sih itu ide pokok? Apa fungsi ide pokok pada paragraf? Ya, ada kan? 3. Bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok? Ada 3 ya, ada 3 pertanyaan. Nah, itulah kegiatan yang akan kita lakukan di kegiatan lembar kerja peserta di video. Oke, sebelum itu saya membagi kelompok dulu ya. Oke. Nah, kelompoknya Salsa. Kelompok Salsa adalah Salsa, Arif dan Arsan ya. Kalau kelompok kedua adalah Aisyah, Rafli dan Iqbal. Oke. Nah, sekarang gabung di kelompok tak? Gabung di kelompok tak? Saya susun dulu, saya susun kelompoknya. Kalau di sini, Salsa pindah ke sini, kasih di sini yang teman. Sini. Kalau Aisyah di sana. Sini. Atau kursi saja. Kursi. Salsa juga bisa saya kursinya di sini kan? Oke. Jangan ribut ya. Kerja kelompok ya, kerja sama. Tulis ada di situ nama ini kelompok 1 ya, kelompok 1 di sini. Di sini ditulis. Ada di situ. Langsung ditulis di LKPD-nya. Ya, siapa yang mau menulis? Saya, Pak. Saya. Sini, bantu bekerja sama. Oke, siapa yang mau menulis di sini kelompok kedua? Siapa? Iqbal. Oke, tulis di sini. Kelompok 2. Tulis di sini. Kelompok 2, tulis di sini. Kemudian nama-nama tak? Tulis nama tak? Kerja sama ya. Tulis namanya. Kelompok 2. Bisa di sini juga. Bisa di sini. Sama dengan ini ya. Kegiatan yang kedua, tulis kelompoknya dengan namanya ya. Kasih bye-bye dulu, kasih bye-bye. Oke, sudah semua ditulis. Nah, ini kan tadi bacanya ya. Baca baik-baik ini nak. Baca baik-baik semua ini setiap paragraf. Kemudian kita tulis di sini apa sih ide pokoknya. Tulis ide pokoknya tadi. Nah, misalnya paragraf 1 kan. Paragraf 1 apa ide pokoknya, tulis di sini ide pokoknya. Nah, jadi tadi kan ada biasanya ide pokoknya ada di awal, ada di bagian ini. Jadi baca baik-baik ini. Caranya tadi bagaimana cara baca baik-baik. Lihat di sini apa ini. Ya. Oke. Nah, bisa jadi ini nanti ini tulis nama hewannya. Baru Anda jadi siap termasuk hewan terdekat. Itu baik-baik ya. Oke. Sudah semua ditulis. Nah, tulis di sini kelompok berapa Ki? Kelompok 1 tulis 1 di sini. Ya, kelompok 1. Nah, sudah tulis namanya. Kenapa ketiga Ki?
Ya, nanti kita taruh Ki. Kalau yang hadir itu saja dulu. Nanti kalau yang tidak hadir jangan dulu, kan tidak ada toh. Tidak ada namanya kerja kelompoknya. Ya. Ya. Nanti ini ya, kita tulis nama hewannya. Nama hewan apa, nama hewannya? Nama satu, hewan apa? Kemudian dia termasuk apa? Ya. Oke. Kerjasama. Jadi kerjasama. Sama dengan ini tadi. Nah, ini nanti kita baca ini paragrafnya yang tadi kita baca kan? Baca paragrafnya per paragraf, baru kita temukan ide pokoknya. Ditulis di sini ide pokoknya ya. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ini di mana ide pokoknya. Oke? Ya. Oke. Gimana selesai ya? Baku atur semakin banyak. Ya, ada juga di dalam buku ya, buku dengan bahan ajarnya. Oke? Kita tulis ini. Kalau kegiatan yang kedua sudah ada yang menuliskan nama hewannya. Kelompok dua ada sudah ditulis nama hewannya satu. Ada apa hewan apa? Coba bacakan. Kucing di mana? Hewan apa? Oh iya. Oke, lanjutkan ya. Tulis di mana anunya? Ide pokoknya. Ya, ide pokoknya. Kan kita baca. Mana sih ide pokoknya? Mana ide pokoknya di sini? Mana ide pokoknya? Tulis di ide pokoknya. Tulis ini. Yang saja di awal kan awal kan. Nah, jangan ditulis saja awal pertama, tapi ditulis di yang mana ya? Yang mana di sini? Tulis di. Iya. Saya bisa ini bisa ditulis. Ini Kak. Baik. Karena saya juga grafiknya ya. Iya, kelompok 1 di sini. Nanti jangan tulis saja bilang paragraf pertama di awal jangan, tapi tulis di yang mana di pokoknya ya. Iya. Oke. Sama kerja. Tulis. Sudah? Semangat? Belum? Semangat ya, semangat. Yakin semuanya bisa kok. Bantu temannya, bantu.
Yang mau dipara, kelompok 2 jangan. Oke, semangat. Kelompok 1 juga begitu. Sudah? Ya. Kegiatan keduanya sudah? Iya. Sebentar, nanti ada yang bacakan nanti di atas ya. Tunggu yang kegiatan satunya dulu. Bersihkan, bantu temannya, bantu saya bantu. Bantu kita bantu temannya. Bacakan yang lain. Saling membantu ya. Lihat kelompok 2. Iya. Kenapa Iqbal? Kenapa nih dicium tuan? Terlalu semangat mungkin. Hati-hati ya. Kalau kita bekerja, hati-hati.
Sudah? Kegiatan satunya sudah? Pak, disuruh dia mengaku, Pak. Menghapus apa? Menghapus pensil. Silakan, cepat-cepat. Membaca waktu yang mau di. Oke, kalau kegiatan keduanya sudah selesai ya. Oke, coba di kelompok 2. Sekarang Nadia duluan, coba siapa yang bisa bacakan di atas? Ini Pak dipakai apa ini? Itu kelompok LK2-nya karena kelompok 1 juga sudah selesai ya. LK2-nya. Ya. Kegiatan 2-nya. Oke, Rafli. Nah di sini nak. Nah di sini. Oke. Nama hewan. Kucing. Tulis dulu nama kelompok tadi dulu. Kelompok berapa? Nama kelompok 2. Nama. Aisyah, Rafli, Iqbal. Oke. Apa yang kita temukan nak? Situ betul. Nama hewan. Kucing. Dia termasuk apa? Brata. Ya, berata. Apa lagi? Belut. Dia termasuk apa? Brata. Oke. Yang lain, kalau di ke belut siapa pernah lihat belut? Saya, Pak. Ada tulangnya tidak? Ada tulangnya. Ada kan? Berarti dia termasuk berata. Oke, nggak apa-apa. Habis sama ya. Oke, lanjut. Kelinci. Nah, kelinci termasuk apa? Brata. Hah? Brata. Tetap. Brata. Kasih timpil, udah suka kelihatan kan? Ya. Apa lagi? Harimau. Ya, mau. Brata. Ya. Lintah. Ya, mau termasuk apa? Brata. Foto berata. Lintah. Nah, Brata. Kambing. Brata. ya. Burung. Nah, Brata. ya. Ulat bulu. Ya. Brata. Ya. Ubur-ubur. Brata. Ya. Nyamuk. Brata. Oke, tangan. Kelompok 1. Tangan. Tuh. Oke, di kelompok 1 ada yang bisa mewakili untuk kegiatan 2-nya. Bacakan. Oke, siapa? Hari. Oke, di sini gini. Sini baca. Nama apa kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Nama siswa
masuk di mana Pak? Berata. Ya. Siput A. Vertebrata. Ya. Kuda Vertebrata. Ya. Ubur-ubur A. Vertebrata. Ya. Babi A. Vertebrata. Unta A. Vertebrata. Badak Vertebrata. Ular A. Vertebrata. Kucing Vertebrata. Cacing A. Vertebrata. Oke, tangan. Tangan. Untuk kelompok satu. Ya. Oke, yuk. Nah, di kegiatan satu, kelompok 2 atau kelompok 1 yang baca dulu. Yang ini Pak. Iya. Kelompok 2 lagi. Oke. Oke. Kelompok 2 kalian. Kelompok 2. Kelompok 2 yang akan membacakan lagi. Oke. Salah satu ciri dari makhluk Kasih hidup. besar-besar rata-rata. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, di sini paragraf 1 ide pokoknya bilang begitu nak. Paragraf 1 ide pokoknya adalah apa ide pokoknya? 2. Gerak. Bilang dulu nak. Paragraf 1. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. 2. Gerak. Paragraf 2. Ide Gerak pada pokoknya. manusia dan hewan memang menggunakan organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Paragraf 3. Alat gerak masing-masing berupa tulang dan alat gerak Kalian duduk baik-baik. berupa otot. Paragraf 4. Organ gerak berguna untuk berjalan. 5. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, tangan. Tangan dulu kelompok. Oke. Jadi kelompok 2 lagi, kelompok 1. Mari ya. Oke. Kalian bacanya ya. Silakan paragraf 1 ide pokoknya adalah ya begitu. Paragraf 1. Paragraf 1 ada ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah. Dulu lagi. Paragraf 2 Apa namanya? Paragraf kedua ide pokoknya apa? organ gerak berguna untuk berjalan
Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, semuanya sudah membacakan hasil kerja kelompoknya dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, di sini yang kegiatan 2 saya lihat di kegiatan 2 dari kelompok 2 ada salah checklist ya. Ini salah checklist, mungkin dia keliru. Jadi dia mengatakan dia keberatan, tapi masuk keberatan. Nah itu salah satunya. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya sudah berusaha dan belajar ya. Nah, saya lihat dari penemuan ini pokoknya juga masih ada yang belum sempurna ya. Jadi saya perlihatkan hasilnya. Kalau dari paragraf pertama kasih cocok, bilangnya kalau paragraf pertama yang dari kelompok 2 benar, ya. Nah, kasih salah yang salah ya. Kita teman-teman ya. Ini adalah, nah, sudah sama paragraf satunya. Ini pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sama. Sama. Kasih kata checklist. Kasih kata checklist. Kata checklist. Nah, kata checklist. Sudah benar. Iya, paragraf 1. Kalau paragraf keduanya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Ada di situ. Kasih salah kalau salah, kasih benar. Benar kalau benar, kalau benar. Paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Sama. Paragraf 4, tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, kasih cocok. 5, paragraf 5, otot merupakan alat gerak aktif. Oke, itu. Nah, sudah semua ya? Oke, kumpul sama ini dulu. Kumpul kerja kelompoknya. Duduk masing-masing di kelompoknya dulu, masing-masing di. Saya bagikan yang dikerjakan secara individu ya. Jadi pertanyaannya, tuliskan pengertian ide pokok. Ada tadi, ide pokok adalah tuliskan apa fungsi dari ide pokok. Ada fungsinya. Kemudian, bagaimana cara menemukan ide pokok? Iya kan, ada tadi. Ada tadi saya jelaskan di. Ada juga di bahan ajarnya ini. Ya. Apa itu ide pokok? Apa fungsi ide pokok? Cara menemukan ide pokok bagaimana caranya? Iya, tulis di situ. Tulis di situ.
Sudah? Belum? Oke, siapa yang sudah nomor 1? Siapa yang sudah nomor 1? Iqbal sudah? Sudah Iqbal? Sudah nak? Iya Pak. Sudah. Coba bacakan nak nomor 1. Pak. Bacaan dahulu paragraf dengan cermat. Apa pertanyaannya? Tuliskan pengertian ide pokok. Bacaan seluruh paragraf dengan cermat. Oke. Ada yang lain? Belum Pak. Yang lain? Oke ya. Kalau begitu, anak-anakku, kita lanjut di rumah nanti itu kerja individunya. Jadi yang belum nanti kita kerjakan di rumah ya, di rumah karena waktu sudah menunjukkan kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Jadi saya harapkan anak-anakku kerja dengan baik, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD itu supaya jawaban yang kita harapkan sesuai dengan apa dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, perhatikan anak, perhatikan dulu apa? Stop dulu menulis, stop dulu ya. Stop dulu menulis. Semuanya berhenti menulis. Nah, salsa berhenti menulis dulu ya. Nah, oke. Nah, dari pelajaran hari ini apa yang kalian bisa katakan dari pelajaran mulai dari awal kita belajar, apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Nah, tentang apa? Nah, mengenai dari hal-hal yang Bapak gunakan, apakah anak-anak senang dengan pelajaran hari ini? Ya, bagaimana? Ya, ada yang bisa dikatakan? Ada? Ada. Semuanya senang dengan pelajaran hari ini dengan menggunakan media, PowerPoint, dengan lembar kerja, LKPD yang saya kasihkan, dengan bekerja kelompok. Iya? Iya. Oke. Nah, pada hari ini anak-anakku siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke. Anak Aisyah bisa? Ya, kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, apa kita pelajari nih? Apa yang kita simpulkan pelajaran hari ini? Ya. Oke.
Coba nak. Ya. Organ gerak hewan. Apalagi? Apalagi yang kita pelajari? Cara mengenali perbedaan antara manusia dan hewan. Cara Mengenali perbedaan perbedaan hewan apa? dan manusia. Hewan vertebrata. Vertebrata dan Iya. Oke, jadi saya simpulkan bahwa pada pelajaran hari ini itu kita mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok dan apa sih fungsi dari ide pokok ya. Fungsi dari ide pokok dan apa itu ide pokok, cara menemukan ide pokok, dan ada dua alat gerak, organ gerak ya, ada organ gerak pasif dengan aktif, ada otot dengan tulang. Kalau pasif itu adalah tulang, aktif itu otot. Nah, dari pelajaran itu kita juga dapat menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku, bahwa kita perlunya itu terus belajar dan belajar supaya kedepannya kita bisa mencapai yang namanya cita-cita yang kita inginkan ya. Jadi rajinlah selalu belajar, jangan cuma bermain terus, jangan bermain ya. Harus barengi dengan belajar. Yang belum lancar membaca harus lancar membaca dan harus terus berlatih membaca. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan masuk di pelajaran mengenai sila-sila dan Pancasila ya. Nanti kita nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila. Oke, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum kita kembali ke rumah masing-masing ya. Oke, Ananda Alif memimpin temannya untuk membaca doa. Oke, duduk yang baik ya. Oke. Adilah. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku. Kembali ke rumah masing-masing. Semuanya langsung kembali ke rumah ya. Perhatikan jalannya, jangan yang naik jalan kaki di pinggir ya. Oke. Semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi